Seorang remaja laki-laki usia 15 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan memar pada pipi kiri setelah berkelahi dengan teman. Klien bercerita kalau memar yang ia dapatkan akibat perilaku bullying yang ia lakukan kepada temannya. Remaja tersebut mengatakan menyesal tidak tahu dampak yang ditimbulkan dari bullying. Perawat menjadwalkan untuk home visit dan melakukan edukasi tentang bullying kepada remaja tersebut. Assalamualaikum Mas, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Sus. Maaf ya Mas menunggu lama. Iya nggak apa-apa Sus. Apakah benar ini dengan Mas Muhammad Ilham? Iya saya Mas Muhammad Ilham. Baik, Mas Muhammad Ilham biasa dipanggil dengan Mas siapa kalau boleh tahu? Mas Ilham Sus. Ya baik Mas Ilham. Sebelumnya perkenalkan saya Suster Zaidah Sifaul Alilah. Pada hari ini saya berjaga di ruang konseling ini terkait masalah-masalah remaja. Dan juga saya bertugas dari jam 7 sampai jam 14 siang Mas. Nah untuk itu Mas bisa bercerita tentang masalah-masalah yang Mas rasakan. Nah untuk itu kita bisa berdiskusi kurang lebih waktunya 10 menit. Apakah Mas Ilham bersedia? Iya saya bersedia Sus. Ya baik. Mas, kalau boleh tahu itu pipinya kenapa ya Mas kan bisa memar gitu? Ini itu saya habis berkelahi Sus sama teman saya akibat perbuatan bullying kepada saya. Oh gitu. Sekarang masih sakit nggak Mas pipinya? Agak mendingan sih Sus, nggak terlalu sakit. Oh gitu. Alhamdulillah kalau gitu Mas. Nah pada saat Mas Ilham bercerita, Mas Ilham tak perlu khawatir. Privasi Mas akan kami jaga. Iya Sus. Ya baik. Kalau boleh tahu, masnya ditonjok sampai memar begini, memangnya kenapa mas? Iya sus, awalnya saya cuma bercanda ngatain teman saya gendut, terus abis itu teman saya nggak terima dikatain gendut. Ya udah, abis itu saya ditonjok deh sama teman saya. Oh begitu. Sebelumnya saya izin menjelaskan ya mas, perlakuan yang mas sudah lakukan ke teman mas itu sudah termasuk perlakuan bully secara verbal. Nah, bully itu perlakuan yang tidak baik yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok terhadap orang lainnya. Akibat dari pembulian itu bisa saja korban menjadi stres, emosi, bahkan yang lebih parah bisa sampai depresi. Untuk akibat emasnya sendiri itu bisa terjadi seperti ini, ditonjok sampai memar. Iya sus, saya menyesal udah ngatain teman saya. Nah, masnya kan sudah menyesal. Berarti untuk kedepannya bercandanya tidak boleh mengatai orang seperti itu ya mas. Terlebih dia teman mas sendiri. Iya sus. Nah, coba sekarang mas ikuti saya untuk menarik nafas perlahan lalu buang. Tindakan itu dilakukan agar mas tidak gampang emosi dan agar mas lebih tenang. Coba ya mas, kita coba tarik nafas, buang. Coba kita tarik nafas, buang. Semoga tindakan ini membantu ya mas. Yesus. Mungkin untuk kedepannya saya akan melakukan home visit ke rumah mas untuk mengedukasi mas terkait masalah ini secara lebih dalam lagi ya mas. Iya baik sus, terima kasih. Iya, sama-sama. Nah, bagaimana setelah konseling tadi, Mas? Setelah konseling, perasaan gue sedikit lebih membaik. Nah, bagus jika membaik. Nah, untuk memar di pipi kiri Mas, apakah sudah membaik atau nyeri? Untuk nyerinya udah berkurang. Nah, jika saya pertanyakan, skala nyerinya 1 sampai 10 ada di angka berapa, Mas? Angka 5. Nah, baik. Jika 3 hari ke depan memar di pipi kiri Mas masih nyeri atau masih ada masalah, Mas bisa datang lagi ke puskesmas untuk perawatan lebih lanjut. Nah, sebelumnya saya ingin memberitahu bahwa Mas kalau misalnya memiliki amarah, marah, atau kesal dengan seseorang, Mas bisa mempraktikkan tarik napas dalam. Ya Mas bisa mengontrol diri dengan tarik napas dalam. Ya, seperti itu Mas. Nah, sebelumnya apakah ada yang ingin dipertanyakan? Udah gak ada sus. Ya baik Mas, permisi, selamat siang. Siap.